Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research Analyst di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Kesempatan ini saya akan menyampaikan research terbaru kami mengenai outlook GBP USD dengan 4 faktor. Sebelum kita mulai dengan faktor pertama, terlebih dahulu saya jelaskan bahwa faktor-faktor ini didasari oleh perkembangan terakhir belakangan ini dan juga melihat kondisi jangka pendek ke depan. Yang pertama adalah interest rate. Di sini kita membandingkan antara interest rate atau suku bunga Amerika dan suku bunga Inggris. Untuk suku bunga Inggris, dengan Bank Sentralnya Bank of England, suku bunga akan dinaikkan dari 0,50% saat ini. Namun, concern Gubernur McCartney, gubernurnya Bank Sentral Inggris, pekan lalu terhadap pound sterling yang kuat, itu beresiko terhadap inflasi, dan ini dapat membatasi atau menghambat rencana kenaikan suku bunga Inggris. Dan beberapa waktu setelah McCartney menyatakan itu, CPI atau inflasi harga konsumen Inggris di bulan Februari merosot ke rekor terendahnya 0,0% dari 0,3%. Sementara untuk interest rate atau suku bunga Amerika Serikat dengan Bank Sentral The Fed, suku bunganya akan dinaikkan dari kondisi saat ini atau dari level saat ini 0,0% sampai dengan 0,25%. Ini kisaran untuk suku bunga Amerika saat ini. Yang berikutnya adalah setelah FOMC meeting pekan lalu, meski Bank Sentral Amerika Serikat mendowngrade prospek ekonomi dan inflasi, potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat di tahun 2015 ini masih terbuka. Dan beberapa waktu setelah FOMC meeting, CPI ataupun indeks harga konsumen Amerika Serikat di bulan Februari bangkit ke level 0,0% dari minus 0,1%. Dari perbandingan interest rate atau suku bunga kedua negara ini, berkembang opini pasar bahwa kenaikan suku bunga Inggris akan dilakukan setelah Amerika Serikat. Lalu, berkembang juga masih potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat tahun 2015 atau sekitar Juni atau September 2015 ini. Lalu yang ketiga, prospek kenaikan suku bunga Inggris masih mungkin akan dilakukan tahun ini atau tahun 2016. Faktor kedua adalah hit long term support. Di sini saya akan bawakan monthly chart dari pound sterling yang memperlihatkan bahwa pound sterling melanjutkan tekanannya hingga menyentuh level support jangka panjang. Ini adalah trendline support dengan garis biru yang sudah berusia sekitar 6 tahun dan berada di kisaran 1.5000. Dari level tekanan ini, pound sterling mencapai level terendah selama 4 tahun di 1.4632. Hanya saja dalam kondisi monthly chart ini perlu diwaspadai kondisi RSI ataupun indeks kekuatan jual atau beli yang sudah mencapai kondisi oversold atau jenuh jual. Untuk kondisi ini, selama harga masih dominan bertahan di bawah 1.5, maka potensi clear breakout untuk trendline support akan semakin besar dan ini bisa membawa pound sterling menuju level sebelumnya, level terendah sebelumnya yaitu di sekitar 1.4230. Faktor ketiga adalah hold below 1.5. Ini adalah daily chart untuk faktor ketiga ini. Pound sterling sejak kuartal 4 2014 masih dalam koridor atau channel turun hingga hit level terendah 4 tahun di 1.4632. Ini adalah channel yang garis merah. Yang perlu diwaspadai dari kondisi channel yang turun ini adalah support yang saat ini sedang berada di 1.4400. Berikutnya dalam 7 hari perdagangan terakhir, kalau kita lihat dari grafik ini dalam 7 bar terakhir, 7 candle terakhir, harga masih relatif bertahan di bawah 1.5. Kondisi ini mengabaikan koreksi dolar yang berkembang secara global sejak FOMC meeting pekan lalu.
dan juga mengabaikan rilis optimis di luar dugaan data retail sales Inggris Februari kemarin. Faktor keempat atau faktor terakhir adalah next focus. Di sini kita akan coba lihat yang akan menjadi potensi fokus dari Inggris dan Amerika Serikat, terutama dari data ekonomi. Kalau kita lihat ada persamaan dari Inggris dan Amerika Serikat, yaitu adalah indeks sektor bisnis, yaitu PMI manufaktur, lalu PMI konstruksi, dan PMI jasa atau service. Ini akan diawali di tanggal 1 April untuk manufaktur, lalu untuk PMI konstruksi Maret di 2 April, dan PMI jasa service Maret Inggris di 7 April. Sementara di Amerika Serikat, untuk indeks sektor bisnis, itu ada ISM manufaktur untuk bulan Maret, itu juga 1 April. Dan juga ada ISM jasa atau service bulan Maret, itu baru dirilis tanggal 7 April. Ini juga sama dengan sektor jasanya Inggris. Di luar sektor bisnis, untuk Amerika Serikat yang perlu diperhatikan adalah rilis data tenaga kerja. Itu akan dirilis pada tanggal 3 April pekan depan. Ada non-farm payrolls untuk bulan Maret, lalu ada unemployment rate untuk Maret, dan juga ada average earnings untuk periode Maret. Data-data dari Inggris dan Amerika Serikat ini dapat memberikan indikasi lebih lanjut mengenai prospek kenaikan suku bunga kedua negara. Sebagai kesimpulan, prospek kenaikan suku bunga Inggris yang dipandang pasar akan lebih lambat dari Amerika Serikat masih dapat lanjutkan tekanan GBP USD. Sehingga kedepannya menarik untuk melihat resisten GBP USD di 1.5, lalu rilis aktual data-data ekonomi yang tadi disebut, dan yang terakhir adalah potensi penurunannya bisa break bottom 1.4632 hingga daily support channel di 1.4400. Sekian dari saya, sampai jumpa di Falburi News berikutnya.